Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat. Mana sehat semua? Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Prof. Ini yang sudah ada di ruang ini Mas, baru 27 orang ya. Dari 31. Berarti kita masih kurang 4 orang. Ya. Masih ada 4 orang yang belum bergabung. Tapi kita nggak usah tunggu ya. Nanti kelamaan kita sudah lewat waktu ini. Sudah hampir jam 8. Kita langsung masuk saja materi isomer optik ya. Lihat ini isomer optik. Iya, lihat. Lihat, oke. Iya, Bro. Dan itu juga memiliki yang juga disebut sebagai stereokimia ya. Jadi banyak senyawa yang memiliki bayangan cermin dan berbeda satu sama lain. Nah, untuk membedakan antara isomer optik satu dengan isomer optik yang lain, kita bisa tinjau dari salah satu dari 2 aspek ya. Ada 2 aspek yang bisa kita tinjau. Salah satu ini bisa kita tinjau, aspek kiralitas dan unsur-unsur simetris. Ya, kalau kiral barangkali sudah pernah dapat ya, sudah pernah ketemu, mungkin juga di kimia organik 2, kimia organik 1 sudah dapat ya, yang bahkan SMA tahu, itu atom C kiral tahu kan? Iya, Prof. Ya, apa itu yang C kiral dulu sebelum saya lanjut? Apa itu C kiral? Karbon kiral. Karbon yang mengikat 4 satu yang berbeda, Prof. ya. Berbeda. Jadi dia mengikat gugus yang berbeda keempat-empatnya ya. Itu kiral. Itu atom C kiral. Jadi atom C kiral itu adalah atom C yang mengikat unsur atau gugus ya yang berbeda satu sama lain ya. Nah, kemudian yang Anda tidak pernah dengar mungkin yang disebut dengan unsur-unsur simetris, atau pernah apa, tapi di matematik udah tahu kalau unsur simetris itu seperti apa misalnya. Belum, Prof. Ya, simetris itu kalau misalnya bisa dibagi 2 ya, sama besar, kemudian persis sama gitu ya. Kalau misalnya kita mau belah 2 itu segi 4, maka kita potong di tengah-tengah, maka dia akan terbagi 2 dan persis sama, tidak bisa dibedakan ya. Nah, tetapi kalau tidak simetris itu berarti tidak sama persis, ya kan? Nah, itulah yang kalau dia tidak memiliki itu pada umumnya, maka senyawa itu optis aktif. Oke. Nah, pada isomer optik itu kita kenal enantiomer. Nah, enantiomer itu artinya rumus molekul sama, struktur sama, tetapi sudut putarnya berbeda. Ngerti? Bisa dipahami itu? Iya, Prof. Ya, Prof. Ya, jadi isomer optik itu biasa juga dikenal dengan istilah enantiomer. Itu tulisannya itu enantiomer, tapi bacanya itu enantiomer. Nah, enantiomer itu atau isomer optik adalah
senyawa, dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus struktur sama, rumus molekul sama, tetapi yang berbeda apanya? Yang berbeda Sudut putarnya. Sudut putar. sudut putarnya atau arah perputarannya. Mungkin satunya ke kiri, yang lainnya ke kanan. Ya. Jadi suatu senyawa dikatakan optis aktif kalau dapat memutar bidang sinar terpolarisasi. Nah, pertanyaannya apa itu sinar terpolarisasi? Apa itu sinar terpolarisasi? Sinar terpolarisasi itu adalah sinar monokromatis. Mono artinya satu ya. Ya, dengan panjang gelombang tertentu. Nah, apa yang dipakai untuk mengukur, ini sudah praktek barangkali ini, sudah praktekkan mengukur apakah itu senyawa optis aktif atau tidak, itu namanya polarimeter. Ada itu yang kayak apa itu teropong di lab, biasa pakai enggak ya? Belum, Prof. Belum pernah praktek ya. Ini ada alat itu namanya polarimeter. Tapi ini polarimeter ada yang sudah apa namanya itu tidak lagi mengekir orang, tetapi langsung dilihat dari bisa terbaca dengan pakai alat yang lebih canggih gitu. Tapi biasanya itu hanya untuk keperluan penelitian. Tapi kalau ini biasa untuk praktikum ya. Nah, ini susunannya ini semua polarimeter itu begini susunannya. Ya, gambarnya ini seperti ini. Jadi harus ada lampunya dulu. Ya. Biasanya pakai lampu natrium biasanya. Kemudian ada lensa. Lensa ini kita berikan prisma. Prisma tahu, saya kira belajar fisika dulu kan? Ini prisma itu segitiga. Kita lewatkan prisma, baru setelah itu baru ada sampel. Nah, sampel itu akan dipantulkan lagi oleh prisma. Nah, kemudian timbullah di sini nanti. Kalau terang begini berarti itu apa? Kalau dia gelap seperti apa? Nah, jadi nanti ada terbaca di sini. Kalau alat modern sekarang langsung terbaca sekian, ya. Sekian derajat gitu. Ini kalau 0 itu 0 derajat, ya kan? Arah putarannya. Nah, apa itu cahaya monokromatik itu saya kira nanti Anda cari. Nah, kita tinjau pertama dulu aspek kiral dulu. Aspek kiral, tangan dulu simetri dulu, aspek kiral dulu. Dan jelas Anda sudah tahu bahwa untuk mengukur senyawa optis atau tidak, namanya apa lagi tadi? Alat yang digunakan? Polarimeter. Polarimeter, ya, polarimeter. Oke. Saya tadi bilang polarimeter ada dua macam, ada alat yang tidak yang setengah konvensional, ada yang canggih gitu ya. Kalau yang canggih tadi bisa terbaca langsung ya. Kalau yang tidak canggih itu kita harus mengeker ya, dan kita hitung sudut putarnya ada di situ. Oke. Tadi saya sudah awal mengatakan atom C kiral itu kalau keempat gugus yang terikat pada atom C itu keempat-empatnya tidak sama. Tidak ada yang sama satupun. Itulah yang disebut dengan C asimetris. Ya. Jadi C kiral itu adalah C asimetris, tidak simetris. Nah, untuk membedakan atom C kiral itu kita tentukan konfigurasinya dulu. Ya. Apa itu konfigurasi lagi? Konfigurasi adalah penyusunan atom di sekitar atom C kiral. Jadi bagaimana menyusun keempat atom C lain, atom lain atau gugus lain itu tersusun ya. Paham?
Iya, Prof. Paham, Prof. Nah, untuk membedakan itu ada dua jenis konfigurasi yang biasa kita gunakan. Ada yang disebut dengan sistem absolut, yang RS ini, dan ada satu lagi yang disebut sistem relatif, yang biasa disebut dengan sistem EZ. Oke. Kalau sistem absolut biasa pakai RS, ya, RS. Kalau R itu kan rictum. Kalau S itu apa? R itu kan berputar ke kanan. Kalau S itu berputar ke kiri, ya. Oke? Iya, Prof. Ya, apa itu S? Sinustus, ya? Iya, Prof. Ya, oke. Nah, aturannya itu kita gunakan aturan chip seperti digunakan kemarin untuk menentukan EZ, ya, untuk menentukan EZ kemarin, ya. Apa itu kemarin itu yang isomer ruang kemarin? Kan ini isomer optik. Kalau yang minggu lalu kita pelajari adalah isomer ruang. Itu kan kalau kita gunakan cis-trans itu hanya untuk yang yang ada dua macam saja gugusnya yang terikat pada atom C yang mengandung itu. Ya. Kalau ini tidak, beda lagi. Nah, ini berputar ke kiri dan satu berputar ke kanan. Tetapi kita gunakan aturan chip juga. Aturan chip, apa itu aturan chip itu? Ini tidak ada hanya nih, ya. Ya. Tidak ada hanya nih. Chip. Apalagi chip itu? Aturan chip. Nama orang ini. CIT. Chan Ilok Prolog. Iya, Chan Ingol Prolog. Chan Ingol Prolog. Ya. Oke, Chan Ingol Prolog. Itu tiga orang ini yang membuat aturan prioritas ini. Nah, saya kira masih ingat. Yang pertama, keempat gugus yang berada pada pusat kiral ditempatkan menurut prioritas. Ya, jadi prioritas pertama kita kasih nomor 1, prioritas kedua itu kita kasih nomor 2, ketiga itu kita nomor 3, dan 4 itu yang paling rendah prioritasnya. Ya. Oke. Kemarin masih ingat nggak prioritas pertama yang mana? Yang pertama, yang paling besar nomor atomnya. atomnya. Oke. Jadi menurut nomor atom itu besar. Kemudian misalnya kalau sama nomor atomnya kita lihat yang mana lagi? Nomor atom berikut yang Atom berikutnya. Oke. Oke, baik. Kemudian kalau ikatan rangkap kita anggap mengikat dua atom yang diikat itu yang sama, kan? Ya. Iya, Prof. Ya, kemudian ada lagi satu. Kalau nomor atomnya sama, tapi kita lihat apanya lagi? Nomor masanya yang besar. Yang jadi prioritas. Nah, setelah itu kita atur itu, maka kita yang kedua, kita amati, kiral diamati arah yang berlawanan dengan prioritas terendah. Ya, nanti kita lihat. Kemudian kita pilih gugus yang prioritas tertinggi. Ya. Dan tarik anak panah bengkok ke gugus dengan prioritas tertinggi berikutnya.
Bila searah jarum jam diberi konfigurasi R. Searah jarum jam itu berarti berputar ke mana? Kanan. Berputar ke kanan. Berlawanan dengan arah jarum jam berputar ke Kiri. kiri. Jadi kalau dia ke kanan diberi simbol R, R besar kan? R besar. R besar itu tapi kita biasanya kalau membuat tulisan kita kasih miring, kasih tulisan miring dia. Ya. Kemudian S itu kalau berputar ke kiri. Oke, mari kita lihat senyawa ini. Ya, senyawa apa namanya ini? Ini ada berapa atom C ini? 3. 3, Prof. 3, ya kan? Kemudian kalau kita lihat ini aldehid atau keton? Keton. Apa? Aldehid. Aldehid. Aldehid, Prof. Kalau begitu propanaldehid ya? Ya. Propanaldehid, tetapi ini bukan propanaldehid karena ada OH-nya pada atom C nomor berapa? Nomor 3. Nomor 2 dan 2 dan 3. Iya kan? Iya, Prof. Iya, berarti 23 dihidroksi Propanol. dihidroksi propanal. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat yang mana C kiral di sini? Ini C kiral nggak yang nomor 1 itu? Bukan, Prof. Bukan. Oke, bagus. Kalau nomor 2? Ya, C Prof. kiral. Ciral, Prof. Ya, C kiral itu. Kenapa C kiral dia? Karena dia mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Iya. Jadi ini CHO, ini OH, ini CH2OH, ini H. Oke? Ya. Nah, ini kalau kita lihat mana yang paling rendah? Coba urut. Yang paling rendah H kan? Yang paling rendah. Berarti paling tinggi yang mana? Ini kan? Iya, Prof. Iya, Prof. 1. Bukan ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. OH. Iya, kenapa OH lebih tinggi daripada CO? Karena nomor atomnya O lebih tinggi daripada C. Ya kan? Ini bilang aku cepat kalau lah supaya saya jangan kayak karena saya tidak lihat ini. Oke, ini O, ini C, berarti ini yang paling prioritas, ya kan? Ya, Prof. Iya, Prof. Kemudian bandingkan lagi ini, nomor 2 ini atau ini? CHO atau CH2OH yang nomor 2? CHO. CHO. Kenapa CH2O? Kenapa CHO yang nomor 2? Karena dia rangkap 2, jadi dia rangkap 2 atom O terikat. Dan ini cuma 1. Ya, di sini ada 2 O, di sini hanya 1. Berarti di sini 1. Oke? Iya, Prof. Baik. Sedangkan ini ya, ini paling rendah. Nah, sekarang H-nya itu dibawa ke belakang. Kalau ini dibawa ke belakang, maka ini berputar. Berarti ya, kita ini kalau ini dibawa ke belakang, baki ini akan ke kanan kan? Iya. Dia akan berputar ke 1, iya ke depan. 1, 2, 3. Ini susahnya nih, andai kan ini terus, kamu pasti ngerti itu. Tapi ini ya agak sulit. Jadi ini kita bawa ke sini, ke belakang kita makan, nanti dia akan berputar ke kanan. Ya,
Oke? Ya, Prof. Prof. Oke, nanti akan ke latihan banyak. Kalau kau tidak latihan tidak bisa. Nanti kita banyak bicara nanti soal itu. Oke, yang berikut ini. Ini adalah 4 okso 2S 3R dihidroksibutanoat. Kenapa butanoat? Bukan butanoat. Ini harus ada OH kalau butanoat. Oh iya ini butanoat karena COOH. Oke. Nah, pertama kita lihat ini. C ini ada berapa atom C kiralnya di sini? Ada 2, Prof. Ada 2. Jadi 2 ya, 2 3 ya. Ada 2 atom C yang kiral, 2 dengan atom C2 dan atom C nomor 3. 3. Oke. Nah, prioritas pertama kan ini kan? Ya, Prof. Bahan pertama. Oke, yang kedua ini. Yang ketiga ini. Sekalipun ini ya. Sekalipun ini banyak, tetapi berikutnya masih C lagi di sini dia. O-nya di belakang, bukan O ini di jauh di belakang. Maka yang disebut dengan pertama ini, kemudian ini 2, ini 3, ini 4. Maka dia berputar ke kanan, karena ini kita bawa ke belakang. Oke? Paham? Ya. Nah, sekarang ini. Ini yang prioritas pertama. Yang kedua yang mana? Yang di atas atau di bawah? Yang di bawah. Yang di bawah. Ini lebih prioritas. Kenapa ini lebih prioritas? Karena ini yang langsung mengikat dua bahkan tiga O di sini. Di sini H. Berarti yang paling rendah adalah H lagi. Baru kita putar, bawa ke belakang ini H, jadi tinggal yang kita lihat nanti adalah O, C dengan ini. Berarti dia berputar ke kanan. Apa ke kiri? Ke kiri. Dia berputar ke kiri, ya. Ini kan dalam ruangan ini, ya. Jadi ini bawa ke belakang H-nya, maka dia ini akan tampak nanti di sebelah kiri kita ini kalau ya. Kalau dia ini ke belakang, maka ini berada sebelah kiri kita. Bisa paham? Kalau ini kan seolah-olah kita ini ada berada di sebelah kanan sekarang. Karena ada 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, pasti ini berada di sebelah kiri karena ini dibawa ke belakang, berputar dia kan? Paham? Ya, Prof. Paham, Prof. Oke, jadi ini atom C nomor 2 itu adalah 2S, ya. S itu adalah dia berputar ke kiri dan 3 itu berputar ke kanan. Ya. Jadi ini kalau dianggap sebagai gugus, sebagai apalagi namanya ini, namanya okso ini, ya. Okso kalau dia mengandung oksigen, makanya 4 okso, ya. Sudah pernah dengar itu 4 okso? Iya, Prof. Tidak pernah, Prof. Oke. Nah, kita lihat dulu yang kedua, cara relatif, ya. Relatif itu khusus untuk apalagi namanya ini senyawa-senyawa karbohidrat dan asam amino. Nah, sistem ini umumnya digunakan pada karbohidrat dan asam-asam amino. Ini yang pertama mengumandangkan ini adalah Fischer. Ya. Kalau gugus OH pada atom C nomor 2 terakhir, ya, berada di sebelah kanan, itu disebut D. Ya. D ini bukan D kecil. Apa kalau D kecil kemarin itu nanti kita bicarakan nanti itu kalau D kecil itu dextro. Tapi ini D ini bukan dextro ini, cuma dia ini berputar kanan, tapi dia berada di sebelah kanan. Sedangkan kalau berada di sebelah kiri OH-nya pada atom C nomor 2 terakhir itu disebut
diberi lambang L, ya, L. Oke, nah misalnya ini gliseraldehid lagi, seperti tadi, ya. Nah, karena ini berada di sebelah kanan, ya, berada di sebelah kanan. Yang mana atom C nomor 2 terakhir, ini kan? Iya, Prof. Ya. Kalau glukosa atom C nomor 2 terakhir itu pada atom C nomor 5 ya. Harus ingat itu. Ya. Nah, kenapa di ini positif? Positif itu menyangkut dengan tadi setelah diukur kepolarannya, anunya bukan kepolaran, diukur keoptis aktifannya. Apakah dia memutar ke kanan atau memutar ke kiri? Nah, kalau mau dikasih lambang di sini bukan D besar, tapi D kecil, ya. Jadi ini D kecil sebenarnya, D positif gliseraldehid. Ini artinya dia berputar ke kanan. Nah, oke. Sedangkan ini gliseraldehid ini dia lambangnya L dan dia berputar ke kiri. Kenapa? Karena dia itu negatif. Jadi kalau tadi itu lambangnya ini apa? S atau bukan S. Apa namanya? L kecil. Ya, ini L kecil, ini D kecil. Jadi kalau mau pakai istilah itu maka D gliseraldehid, ini L gliseraldehid. Tapi jangan lupa bahwa ada D negatif. Ada D negatif, ada L positif. Tidak selalu L itu negatif, tidak selalu juga D positif. Oke. Itu kalau melihat unsur kiral, melihat kiralitas suatu karbon. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur asimetris. Nah, kalau tadi itu ada C kiralnya, maka apa namanya? Kalau ada atom C kiralnya, maka kita biasa umumnya senyawa kiral itu, tapi ada juga tentu ada C kiralnya, tapi dia tidak optis aktif. Oke? Iya, Prof. Jadi ada senyawa nanti itu senyawa yang mengandung C kiral tapi tidak optis aktif. Begitupun juga ini. Ada nanti itu senyawa ada unsur simetrinya tetapi dia optis aktif. Ya. Nah, senyawa dengan satu atom C asimetris misalnya. Ini. Ya. Ini adalah kalau kita lihat senyawa ini, kalau kita lihat ini tidak ada unsur simetrinya, tidak ada sama sekali. Ya, mari kita lihat. Ini ada atom C kiral. Senyawa apa lagi namanya ini? Ini kan asam karboksilat ya. Pada atom C nomor 2 ada OH. Jadi 2 hidroksi apa? Propanoat. Propanoat. Asam 2 hidroksi propanoat. Ya. Nah, ini senyawa kalau kita lihat ini senyawa ini tidak optis aktif. Tidak ada C kiral, ini sama dengan ini semua. Sama. Jadi rumus Boole dan Pasar, ini proyeksi besar. Jadi kalau kita ini proyeksi besarnya seperti ini adalah proyeksi Boole dan Pasar. Nah, jika senyawa dicerminkan menghasilkan bayangan yang tidak dapat diimpitkan, itulah disebut senyawa optis aktif. Nah, jika suatu senyawa terdiri dari 50% senyawa 1 dan 50% senyawa 2 disebut campuran rsemat. Jadi, pernah dengar nggak istilah campuran rsemat? Pernah, Prof. Ya,
Makanya kalau punya campuran ras mati itu biasanya itu titik lelenya itu rendah dan tidak memiliki tetapi saat penyusunnya itu memiliki kelarutan yang lebih besar, ya. Jadi tidak mudah larut juga. Nah, itu tadi kalau satu asimetris. Kalau dua, senyawa ini memiliki, ini coba, ada dua atom C asimetris. Ini ya, bisa dilihat? Bisa, Ini dua atom C asimetris. Ini ya. Oke, senyawa ini kalau kita lihat ada 4 pasangan enantiomer atau stereoisomer. Ya, ini adalah kecuali ini ya. Jadi di sini nanti cuma kalau kita lihat bayangan cerminnya 4. Tetapi cuma 3 nanti. Ya, karena ada yang identik. Jadi nanti itu hanya 3 stereoisomernya, bukan 4. Coba kita lihat satu persatu. Ini. Ya. Ini antara ini dengan ini dicerminkan persis identik. Ya, kenapa identik? Kalau memang kalau dipaskan itu dibalik, ini identik. Kalau ini diputar ke 180 derajat, maka dia persis sama, tidak akan ada bedanya. Maka senyawa ini tidak isomer satu sama lain, bukan enantiomer, tetapi dia merupakan satu molekul yang sama. Oke? Coba lihat yang kedua. Kalau ini tidak sama, biar kau putar kemana pasti ini tidak akan pernah berimpit. Ya, biar kau putar ke sana, putar ke sini, buat putar-putar saja tidak akan pernah sama. Itulah yang disebut dengan memiliki bayangan cermin satu sama lain. Itulah yang disebut dengan enantiomer. Jadi kalau begitu senyawa ini, ya, senyawa ini hanya 3 isomernya, ya, hanya 3 stereoisomernya, tidak 4. Jadi kalau begitu ada senyawa yang memiliki C asimetris, tetapi tidak optis aktif. Inilah yang saya bilang tadi. Jadi ada molekul yang memiliki C asimetris tetapi tidak optis aktif. Itulah yang disebut dengan senyawa meso. Ingat? Ini yang disebut dengan senyawa Meso. Oke. Jadi antara senyawa 1 dan 2 ini adalah senyawa meso. Dia memiliki apa? Memiliki atom C chiral tetapi tidak optis aktif. Baik, good. Jadi Anda sudah paham bahwa ada molekul yang memiliki C asimetris tetapi tidak optis aktif. Itulah yang disebut dengan senyawa meso. Nah, sedangkan untuk senyawa 1 dan 3 merupakan senyawa optis aktif sebagian, yaitu pada atom C nomor 2. Itulah yang disebut dengan epimer. Ya, jadi di dalam senyawa enantiomer nanti itu ada epimer. Jadi dia enantiomer satu sama lain, tetapi ada nama khususnya lagi, yaitu epimer. Ya, kenapa epimer? Karena dia hanya nomor 2 yang optis aktif. Ya, pada atom C nomor 2. Nah, sedangkan kalau sebagian, ya, bukan pada atom C nomor 2 disebut diastereomer. Jadi apa istilah kedepan dalam part ini? Pertama, enantiomer secara umum. Terus senyawa meso. Kemudian Epimer. Kemudian Diastereoisomer. ya, nanti ujiannya itu saya nanti gambarkan, kemudian Anda membuat bayangan cerminnya, berapa bayangan cerminnya, baru Anda lihat
Saya minta mana yang merupakan epimer satu sama lain, mana yang diasteromer, mana senyawa meso, ya? Ya, Bisa? Ya. Oke. Kita sekarang bagaimana kalau 3 atom C asimetris? Ini adalah 3 atom C asimetris. Ya. 3 atom C asimetris ini berarti 2, 3, 4. Ya kan? Berapa atom C-nya nih, Kak? 6. Senyawa apa kayak begini? 5. Asam dikarboksilat kan? Iya, Prof. Nah, asam dikarboksilat. Nah, jadi ini adalah 2, 3, 4 trihidroksi dikarboksilat. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini belum bisa suruh tentukan anunya ini perputarannya antara satu dengan yang lain. Nah, kita hanya lihat dulu enantiomer, epimer atau tidak, atau meso atau tidak gitu. Nah, sekarang ini coba dicerminkan ini. Ini dicerminkan. Persis sama ini kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Oke. Kemudian ini beda di sini. Tidak sama kan? Pasti tidak sama. Yang sama itu cuma ini. Ya kan? Oke. Kemudian yang berikut. Yang sama ini dengan ini. 2 dengan 4. Dan beda nomor 3. 3. ya. Sama persis lagi. Ya. Ini sama. Nah, kemudian ini baru tidak sama lagi. Nah, berarti berapa mesonya? Berapa senyawa meso di situ? Ada 2 senyawa meso ya. Ini adalah senyawa meso kedua-duanya. Iya. Ya, ini senyawa meso. Sedangkan ini apa ini? Enantiomer atau enantiomer semua ini enantiomer. Diastereomer atau epimer. Ya, kalau kita lihat ini epimer udah 2 karena ini juga nomor 2, ini juga nomor 2. Oke? Iya, Prof. Ya. Jadi untuk senyawa 1, 2, 5, 6, 3, 8, 4, 7 itu identik. Jadi kalau begitu hanya ada 4 enantiomer pada senyawa tersebut. Ya. Bisa dipahami ini? Iya, Prof. Jadi 1, 2, 5, 6 ini adalah identik semua ini. Ini identik, ini identik, ini identik gitu. Nah, ini yang 4 yang enantiomer ya, satu sama lain. Ini epimer, ini juga epimer. Oke. Mari kita lihat untuk senyawa dengan 4 atom C asimetris. Misalnya glukosa ya. Ya, ini adalah D positif glukosa, ini D positif manosa. Ya. Ini glukosa, ini manosa. Apa bedanya di situ? Manosa dengan glukosa. Letak gugus OH-nya, Prof. Ya, letak gugus OH pada atom C berapa? Nomor 3. Iya, nomor 3. Nomor 3. Ya,
Kalau OH untuk glukosa itu berada di sebelah kiri, sedangkan manosa itu berada di sebelah kanan. Kanan. Oke. Nah, ini 4 atom C asimetrisnya. Nah, saya mau tanya dulu, apa ini R, S? Coba, nomor 2, S atau R? Sebentar. R ya. Ya, Prof. R. Nomor 3, S. S. Nomor 4, R R. lagi. R. Nomor 5, R juga. R. Ya, jadi ini R, S, R, R. R. Nah, kalau ini berbalikannya, ini S, R. R. S. Berarti kalau begitu, glukosa dan manosa adalah bayangan cermin satu sama lain. Ya, sama-sama berputar ke kanan. Oke. Iya, Prof. Nah, saya mau nanti coba buatkan bayangan cerminnya satu sama lain. Ya, bisa nanti dimasukkan di tugasnya di Bipalen ya. Iya, Prof. Ya, tuliskan semua bayangan cerminnya satu sama lain ya. Kan itu jiwanya yang berubah. Makanya itu ini banyak sekali itu yang atom C nomor 6 itu banyak sekali anunya. Enantiomernya. Termasuk fruktosa, glukosa dan seterusnya. Glukosa, apalagi itu manosa, galaktosa gitu ya. Oke. Yang berikut karbohidrat ini. Karbohidrat itu terdiri dari gugus OH dan karbonil. Jadi karbohidrat itu dapat membentuk hemiasetal secara intramolekuler. Ya. Jadi kalau dia beraksi dengan alkohol itu glukosa atau karbohidrat, maka itu membentuk hemiasetal. Kalau 2 kali dia membentuk asetal. Ya. Dulu ada yang belum lupa saya tadi. Ini di senyawaan ini ada kompensasi ini ya. Ya, di sini. Ini nih tadi. Di sini ada namanya pseudo asimetris. Jadi kalau ada atom karbon yang memiliki C pseudo asimetris, maka itu memiliki disebut senyawa beso ya. Ada pseudo namanya, pseudo asimetris. C pseudo asimetris. Oke. Nah, masih ingat kalau karbonil membentuk ini? Membentuk lingkar siklisasi ya. Namanya apa itu kalau membentuk lingkar senyawa karbohidrat itu? Kan itu bisa atom C nomor 5 beraksi secara intramolekuler dengan karbonil ini, membentuk hemiasetal. Ya. Nah, ini kita lihat. Proyeksi apa namanya sih? Kalau begini kan namanya proyeksi Fischer. Kalau biasa, ini namanya proyeksi Fischer. Kalau dia lingkar, apa itu namanya sih? Howard. Bukan Howard. Bacanya Howard, ya? Ya, Bacanya itu Howard. Proyeksi Howard, ya? Good. Oke, kita lihat. Ini apa ini?
Senyawa apa ini? Yang belum lingkar ini Fischer ini. Ini struktur Fischer. Apa ini senyawanya? Glukosa. Ah, gimana kalian? Ini kan glukosa. Wah, nomor. Oh, bukan glukosa ini kan? Glukosa kan? Glukosa ya? Iya, Prof, ya. Karena RSRR. Gitu. Oke, kita lihat yang bisa bereaksi itu bukan ini tidak bisa ini. Yang bisa itu bereaksi ini adalah ini nih. Ini dalam antara atom C5 dengan karbonil. Itulah yang dia membentuk cincin. Ya, cincin 5 biasanya atau cincin 6. Ya, membentuk cincin 6. Nah, kemudian, nah ini perlu diketahui bahwa ini nanti bisa berubah-ubah. Ya, kalau OH ini coba lihat di sini. Kalau OH ini berada di sebelah kiri, itu namanya alfa. Kalau berada di sebelah kanan, itu beta. Jadi ini yang dengan ini namanya anomer. Jadi ini pembentukan hemiasetal, ya, atau pembentukan cincin 6 ini. Itulah disebut dengan istilah apa? Anomerisasi. Jadi makanya ada alfa, ada beta. Ya. Kalau glukosa yang banyak apa? Beta kan? Beta, anomer betanya yang paling banyak, bukan alfa. Ya. Oke, perbedaannya ini kalau titik lelenya, kalau anomer satu sama lain itu beda, itu beda biasanya di titik didih dan kelarutan, gitu ya. Nah, titik didihnya ini yang alfa itu bukan titik lili, titik lele. Titik lelenya itu 146 derajat Celcius, sedangkan beta D glukosa itu 150 derajat Celcius. Lebih tinggi beta D glukosa. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk Haworth. Ya, ini huruf besar mestinya ya. Ya. Jadi tulisannya itu Haworth. Apa bacanya Haworth, tulisannya Haworth ya. Oke. Jadi setelah membentuk tadi cincin 6, jadi O-nya di sini. Nah, ini yang menentukan apakah dia alfa atau beta. Kalau dia ke atas begini namanya alfa, apa beta? Ya, beta kalau OH-nya ke atas. Jadi beta D glukopiranosa namanya. Kenapa dikatakan piran? Karena bentuknya piran. Ya. Kalau dia cincin 5 namanya furan. Ya. Jadi beta itu karena OH di nomor 5 berada di atas atau berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan tadi kalau Fischernya. Ini beta ini. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi kalau beta itu berada di sebelah kanan, atau kalau Haworth-nya untuk senyawa Fischer tadi, untuk bentuk Haworth-nya itu berada di sebelah atas. Ya. Nah, sekarang ini yang bentuk, nah ini bisa membentuk begini. Itulah sebabnya dia bisa membentuk ini, karena dia bisa begini bentuknya nanti di dalam senyawa itu di dalam ruangan. Jadi deposisi glukosa saja. Kalau ini alfanya karena berada di bawah. Oke. Nah, ini bentuk biasa. Bentuk biasanya. Ini tidak mungkin seperti ini bentuknya kalau di ruangan. Tapi bentuknya itu seperti ini. Ini bentuk konformasi.
Jadi ada konformasi, nanti kita lagi belajar apa itu konformasi. Nah, konformasi kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ini beta, ya kan? Ini beta. Saya bilang tadi beta yang paling banyak, 63% sekitarnya. Sedangkan ini 37% yang bentuk alpanya. Dan yang bentuk teaser itu hanya sekitar ini, 0,2%, sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, kalau begitu, ya, kenapa kira-kira, saya mau tanya, kenapa kira-kira ini lebih banyak daripada ini? Ada yang bisa jelaskan kira-kira? Lihat strukturnya. Lihat kalau di sini OH semua ekuatorial. Kalau di sini ada OH yang aksial. Lihat. Halo? Iya, Prof. Ini ada aksial kan? Prof. Hah? Ada aksial kan? Ada Prof, ya. Ya, ini aksial. Kalau di sini tidak ada aksial. Nah, itulah sebabnya ini bisa ada interaksi. Ada interaksi sekibutan ini dengan ini. Dan ada H di sini, bisa juga mengadakan interaksi di sini. Ini ada H aksial di sini. Di sini juga ada H aksial. Jadi banyak sekali rintangannya. Oleh karena itu dia sulit ya terbentuk dibanding dengan ini. Jadi kalau kita kita punya senyawa dalam larutan, ya, senyawa glukosa, maka yang paling banyak itu adalah beta D-glukopiranosa, ya. Sedangkan ini alfa D, ya, glukopiranosa. Nah, kalau alfa ini cuma 30, nah saya mau tanya, kenapa dia masih positif terhadap apa? Apa reaksi glukosa biasa, apa nih, karbohidrat, untuk mengetahui apa ada karbohidrat atau tidak, apa reaksi apa pakai biasa? Halim permanganat, Prof. Ya, oke. Yang lainnya apa? Yang paling terkenal biasa? Tolens, ya? Ferling. Iya, Ya, Ferling juga. Ferling dan Torlens. Tolens juga. Yang paling banyak itu tolens. Apa yang dikandung tolens itu? Nyawa apa? Feranitrat kan? Agena 3. Ya, agena 3. Bisa Ya, membentuk cermin perak kan? Iya. Iya, Prof. Jadi sekalipun ini sedikit, tetapi kan kalau kita misalnya ada 1 gram, maka 0,2% yang berapa itu? Berapa gram kira-kira ini? Pasti ada sekitar 0,2% itu, ya, kalau 1 gram bisa sampai berapa miligram. Jadi masih positif terhadap reaksi-reaksi karbohidrat. Ya. Jadi masih bisa dipakai untuk menentukan apakah itu karbohidrat atau tidak. Nah, yang berikut fruktosa. Fruktosa itu bukan aldehid, tetapi dia apa? Ketosa, Prof. Ketosa. Oke, dia bentuk keton kan? Iya, Iya, Prof. Prof. Jadi bukan aldosa tetapi ketosa, atau dia ada karbonil yang bentuk ketosa. Nah, pada atom C nomor 2 tentunya. Oke.
Nah, kalau dia melakukan siklisasi seperti ini dia, dan dia membentuk cincin 5, ya, seperti ini. Oke, ini cincin 5 ya. Jadi bentuk Haworth dan konformasi yang stabil ini, ya, ini yang stabil. Ya, ini tidak, tentunya ini tidak sangat rigid. Nah, sehingga ini namanya beta fruktofuranusil alpha D glucopiranosida. Ya. Kalau dia nanti apa, fruktosa, bukan sukrosa, ya, untuk sukrosa. Nah, ini kalau kita lihat, ya, maka ini juga masih tetap tidak positif terhadap bereaksi karbohidrat atau tolerance atau failing, ya, tidak positif. Kenapa tidak positif? Karena bukan Aldehid. aldehid, tapi dia keton. Oke. Nah, bentuk fruktosa, ya, kalau sukrosa, ini sukrosanya, ini glukosanya, ini adalah fruktosa. Nah, berikatan antara nomor berapa? 1 berapa? 1,6 atau 1,4? Untuk glukosa itu. Apa? Untuk sukrosa itu. Jadi namanya itu beta fruktofuranosil alpha D glucopiranosida. Ini atom nomor 1 kan? Ini Ya, kalau atom nomor 1 kan? Ya. Kalau ini nomor berapa ini? 4. 4. Berarti ikatan 1 dan 4. 4. Jadi 1,4, ya. Beta fruktofuranosil alpha D glucopiranosa. Jadi ini alpha, ini beta, sedangkan ini adalah alpha, ya, bentuk alpha. Kenapa alpha? Karena dia ke bawah, ini ke atas. Nah, bentuk stabilnya ini. Jadi konformasinya yang paling apa namanya, yang paling stabil ini. Jadi nanti kamu harus lincah itu menggambar itu, ya. Konformasi seperti ini yang harus, ya. Bentuk apa lagi namanya kalau begitu? Kalau ini kan kalau kelihatan bentuk perahu, ya, bot. Kalau ini Kursi. ya, kursi malas. Bentuk kursi. Oke, kita lihat dulu epimerisasi. Apa itu epimerisasi? Reaksi ini, ya. Perubahan konfigurasi pada atom C nomor 2 disebut epimerisasi. Sedangkan perubahan konfigurasi pada atom C selain nomor 2 disebut diasteomerisasi, ya. Ini harus ada tambahan diasteomerisasi. Oke. Saya ulangi. Sebutkan, ya. Apa itu epimerisasi? Perubahan pada atom C nomor 2. Konfigurasi pada atom C nomor 2. Kalau diasteomerisasi? Perubahan konfigurasi pada atom C selain nomor 2. Baik. Ya, baik. Jadi kalau begitu, ini namanya epimerisasi, sedangkan ini namanya diasteomerisasi. Oke, baik. Kita masuk dulu ke unsur-unsur simetris. Sudah mau habis waktu tadi? Berapa menit lagi? Kalau begitu kita anu dulu.
Oke, baik. Jadi, anak sekalian, Anda tadi sudah lihat, dan ini agak kurang latihan, tidak bisa latihan karena kita tidak ada, tidak bisa tampak kalau apalagi namanya memperagakan bagaimana membuat semua itu. Nah, siapa yang keluar lagi itu? Kenapa langsung keluar semua? Dua yang keluar. Oke. Kalau kita mau menentukan apakah itu enantiomer satu sama lain, apa? Coba Rika, bagaimana caranya kita melihat itu enantiomer satu sama lain? Rika Wayuni, Jumawati, Mansur. Kalau enantiomer itu dilihat di arah perputarannya, yang bayangan-bayangannya. Ya, kalau kita mau melihat apa kita enantiomer satu sama lain, maka kita lakukan pencerminan, kan? Iya, Prof. Iya, kita harus melihat dua aspek. Ada dua aspek yang bisa kita tinjau. Salah satu dari dua aspek. Apa itu aspek apa? Andi Yasril, aspek apa pertama? Prof. Aspek apa yang pertama kita lihat kalau kita mau lihat enantiomer satu sama lain? Aspek karbon, aspek aspek kiralitas, ya? Iya. Aspek kiralitas. Yang kedua, Nur Anissa, Fajri. Yang kedua, aspek apa lagi? Salah satu cara untuk menentukan. Fadila Anissa, Andi Arham, Jumawati Mansur ada? Ada, Prof. Oh, tadi sudah tadi saya minta. Oke. Aspek kiralitas dan aspek apa lagi satu? Asimetris. Unsur asimetris. Ya, unsur-unsur simetri. Oke. Apa dulu yang dimaksud dengan Idal? Irana ada nggak? Idal Irana? Idal Hairia. Mana orangnya? Mana Ihdal Hairia? Nggak ada orangnya. Lari. Janete, Evelyn. Iya, Prof. Apa itu cekiral? Cekiral itu atom yang mengikat 4 gugus R. Yang semuanya berbeda satu sama lain, ya. Iya. Jadi atom cekiral itu adalah atom C yang mengikat gugus lain yang keempat-empatnya berbeda. Iya, baik. Berbeda. Oke. Nah, kalau unsur simetri,
Apa itu yang dimaksud dengan unsur-unsur simetri? Atau apa itu yang dimaksud dengan senyawa simetri? Coba Etri Rahayu. Etri Rahayu. Iya, Prof. Apa yang disebut dengan unsur-unsur simetri? Unsur simetri itu yang dia berimpit, Prof. Ya, kalau unsur simetri kalau dicerminkan itu persis sama ya, berimpit atau sama persis. Oke? Iya, Prof. Oke, Rika. Bagaimana cara kita menentukan untuk menentukan apakah senyawa itu R atau S? Atau karbon itu berputar ke kiri atau berputar ke kanan? Dilihat Prof dari atom-atom yang prioritasnya atau yang bagian situ kan Oh. ada yang berdasar ada yang Baik. berdasar itu. Jadi harus dilihat keempat atom C itu kita berikan prioritas ya. Iya Prof. Ya. Dila Agrivina, seperti apa itu? Aturan apa yang dipakai untuk menentukan prioritas itu? Dila mana Dila? Dila Agrivina. Kalik. Mana Ya, orangnya? Prof. Ya, Prof. Aturan apa yang dipakai untuk menentukan urutan prioritas? Keelektronegatifan ya, Prof. Aduh, bukan. Aturan apa? Aturan apa yang pernah kita bahas kalau waktu kita menentukan cis-trans. EZ bukan cis-trans. EZ. Apa? Aturan chip, ya? Iya Prof. Ya, Prof. Apa itu chip? Apa itu aturan chip? Chain ingot. Ingot prelog. Ya, Chan, bukan Chin, Chan. Chan, prelog. Ya. Oke, virus Erlangga, apa itu yang seperti apa itu? Pertama apa? Prioritas. Yang mana divisi prioritas pertama? Yang pertama. Ya, Prof. Virus. Keempat gugus berada pada pusat kiral. Iya, yang mana dia diutamakan? Kalau dia nomor 1, apa itu? Yang mana? Ada itu. Yang diutamakan itu mana? Yang satu. Yang pertama apa? Yang nomor atomnya? Nomor atomnya apa? Gugus mana yang Paling satu? Yang lebih tinggi Prof. Nomor atom paling Tinggi. tinggi dari keempat gugus itu yang diikat langsung oleh karbon kiral itu yang paling tinggi nomor atomnya. Kemudian aturannya lagi, kalau misalnya sama atom C-nya yang diikat, sama gugusnya atom pertama diikat, maka dilihat lagi atom berapa? alam berikutnya. Berikutnya Oke, kalau dia ikatan rangkap 2, kita anggap mengikat dua atom yang sama. mengikat 2 atom yang sama. Kalau dia isotop satu sama lain, yang mana kita prioritaskan? Nomor masanya. Nomor masanya. besar. Baik. Ini menentukan RS, ya, atau konfigurasi apa namanya? Konfigurasi apa namanya kalau RS? Konfigurasi Absolut. Marita Yasir? Absolut. Absolut. Nah, selain konfigurasi absolut, konfigurasi apa yang dipakai? Relatif. Relatif. Sistemnya apa disebut apa? Sistem? Kalau tadi sistem RS, kalau ini sistem DL. DR. DL. Baik. DL.
Baik, bagus, bagus. Saya uji karena ini saya tidak mengerti apa komentar atau tidak ini karena saya tidak langsung lihat tuh. Kemudian Rismawati coba sistem DL itu kapan disebut D? D besar ya, bukan D kecil. Jangan dicampur adukan D besar dan D kecil. D besar. Kalau D besar itu OH-nya pada atom C berapa itu dilihat? Pada atom kedua terakhir. Dua dari terakhir. Kalau dia D berarti OH-nya berada di sebelah mana? Di kanan. Sebelah kiri. Kalau L di sebelah kiri, Prof. Hah? Kalau D sebelah kanan. Sebelah kanan kalau D. Aduh, gimana? kanan L. Sebelah kiri kalau L. Kalau L, Prof. gampang gitu ya. Jadi namanya, tapi biasanya itu dipakai di mana dia itu? Nelsi. Dipakai di mana biasa? Dipakai untuk senyawa apa itu saja? Untuk Karbohidrat dan asam-asam amino. ya, karbohidrat dan asam-asam Amino, Prof. Oke, good. Sekarang As'ad, Muhammad As'ad, coba pada senyawa apa tadi itu kalau kita mau menentukan kira itu R atau S, maka kita lihat prioritasnya, ya. Nah, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita memutar itu? Apakah kita langsung putar yang kita lihat di situ di papan tulis atau di kertas? Tidak, kita harus bawa dulu ke belakang apanya yang kita bawa ke belakang yang tidak, supaya kita tidak lihat itu. Ya, yang dibawa ke belakang, ya, yang diikat cekiral tadi yang kita bawa ke belakang apa? Nomor yang prioritas berapa? Bukan. Yang keempat. Terakhir. Yang terakhir, yang keempat. Jadi yang dilihat itu nanti cuma 1, 2, 3, ya kan? Iya, Ya, 4-nya di belakang. Jadi kita tidak lihat. Jadi yang diputar itu adalah yang kita putar nanti pakai anak bengkok itu cuma 3 itu, tidak dilihat lagi H. Nah, setelah itu kita putar, berarti yang kita ini kembali OH-nya itu berada di mana kita kalau kita putar gitu? Depan. Di sebelah kiri kita. Sebelah kiri. Tidak kanan lagi. Kalau tadi di apa namanya itu pada saat apa namanya itu masih H-nya itu berada di sebelah kiri kita, belum kita bawa ke belakang, maka OH-nya itu berada di sebelah kanan. Caranya paling bagus begini. Jangan begini. Saya mau beritahu kamu kuncinya. Jangan kamu lihat karbon itu kalau selalu kamu pandang itu OH paling rendah prioritasnya itu kita berada di depannya. Di belakang kan kita tidak putar. Jadi kita yang berputar, kita berada. Jadi kita seolah-olah berada di belakangnya. Jadi kita punya mata, pengamatan kita itu berlawanan arah dengan kalau tadi itu di hidrogen yang kita berlawanan arah mata kita. Paham? Ya, Prof. Ya. Sehingga nanti kamu tidak bingung karena kalau kau lihat di kertas dengan papan tulis atau papan tulis, pasti kau bilang berputar ke kiri itu. Begitu kan? Iya, pasti berputar ke kiri kan. Kau tidak amati berlawanan arah dengan pengamatanmu dengan itu yang prioritas terakhir. Ya, coba banyak latihan di rumah ya. Ingat anunya tugasnya itu untuk senyawa apa ini glukos apa ini senyawa yang 6 atom C-nya heksanal ya asam heksanal apa bukan senyawa heksanal ya
yang ada semua itu ada nanti kalau dapat manosa, glukosa, galaktosa, ya. Ada jadi ada sebenarnya itu ada di pesenden, ya. Ada di buku pesenden. Prof. Ada kalau kita lihat lagi anunya epimerisasi anunya bukan epimerisasi anomirisasinya itu bisa sampai 32 senyawa itu, ya. Coba tuliskan semua strukturnya yang mungkin untuk senyawa-senyawa heksanal tersebut atau senyawa-senyawa karbohidrat dengan nomor atom C. Dengan 6C ya, dengan 6C. Itu karbohidrat apa namanya kalau 6 atom C-nya itu? Heksana. Enggak. Untuk karbohidrat kan ada namanya monosakarida, disakarida, Monosakarida. sakarida. Kalau 2 disakarida, kalau 3 trisakarida, kalau 4 tri tetra. Nah, kalau sudah banyak ini namanya harus banyak belajar. Saya ini sebenarnya sudah tinggal mematangkan Anda ini dalam hal sifat-sifat senyawa organik, terutama stereokimianya ini dan sifat fisiknya. Oke, saya kira semakin banyak pengetahuannya ya tentang. Iya, Prof. Iya, Prof. Bagaimana kamu itu kemarin? Bagaimana sih caranya kemarin itu kok kayak tidak ada, padahal sudah semua saya lihat diajarkan kita. Sampai 7 kali pertemuan sudah semua. Saya heran juga. Ya, karena yang penting masuk aja lah ya. Tidak ngerti atau tidak gitu ya. Oke. Jadi hari ini ya. Kenapa Rika? Ini Prof, tugasnya bisa kalau itu tangan karena lebih ngerti kayaknya kalau itu tangan. Iya, pakai tulis tangan saja, pakai tulis tangan saja. Iya, Prof, makasih. Ya, tulis tangan saja. Kalau mau pakai anu juga enggak apa-apa, pakai apa namanya? Kalau tulis tangan dulu baru pakai apalagi namanya itu? Game scanner. Pakai bagus. Centro. Iya, Prof, Kendro. Centro bagus. Ya, centro bagus itu. Bisa kita ada anunya juga itu. Ada jadi buat juga dalam bentukannya selain Fisher, buat juga bentuk Howard's-nya ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Steroid, semua steroidnya dibuat itu. Oke, bagus. Ya, saya kira cukup. Ya, apa kesannya pada hari ini kuliahnya? Jika Banyak yang didapat, Prof. nah, banyak yang didapat. Masalah apa itu? Ya, masalah ini, Prof, kan semestinya ini kan ditahu metode, tapi ya baru lagi bisa kembali diingat mengenai itu. Oke. Andi Haram, apa yang didapat hari ini? Yang dapat Prof itu banyak yang seharusnya ditahu sebelumnya malah didapat hari ini. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Berarti Anda betul-betul hari ini belajar ya. Jadi sekarang Anda belajar saya sangat senang karena Anda sudah melakukan pembelajaran, bukan sekedar ikut ya. Tapi saya harapkan jangan hanya ikut tapi tidak ada perubahan gitu ya. Ini saya lihat banyak yang tidak aktif ya. Banyak yang tidak aktif. Kalau tidak aktif itu nanti nilainya tidak banyak ya, tidak tinggi nilainya ya. Jadi saya catat itu ya, saya catat semua nama-namanya yang saya panggil,
yang sering juga hilang-hilang, saya tahu itu ya, karena di sini ada informasi bahwa ini keluar gitu ya. Mungkin juga jaringannya, Ya, Prof. mungkin juga jaringannya bermasalah. Saya tidak terlalu karena mungkin jaringannya. Tapi itu yang terpenting nanti itu adalah Anda mengerti setelah kita kuliah, ya. Baik, Prof. Saya kira demikian dan kita coba minggu depan. Minggu depan kita ya ada pertanyaan? Prof, ini keulang kiannya di soalnya tadi yang mengenai PR-nya itu senyawa heksagonal dicari semua anomerisasinya, terus tulis struktur yang mungkin, kemudian ditulis juga bentuk Fischer dan semua stereoisomernya. Ya, betul. Iya, Prof. Kalau bisa kau nanti sebut apakah dia misalnya enantiomer atau tidak, betul? Mungkin pasti ada enantiomer, ada epimer, ada diastereomer, ya. Ada mungkin mesonya, tapi tidak ada meso di situ. Tidak mungkin meso, tidak ada meso di situ. Semua beda itu, ya. Jadi yang ada itu adalah nanti itu anomer. Jadi anomer setiap senyawa itu ada nomernya. Karena ada alfa, ada Beta. Terutama itu nanti bentuk hours-nya, ya. Bentuk hours. Oke, makasih ya semua. Selamat ya, latihannya. Kalau senyawa, kalau apa namanya untuk senyawa organik itu tidak dihafal. Jangan menghafal. Kalau menghafal cepat botak. Asad, cepat botak kalau kau menghafal. Jangan menghafal, tapi mengerti, memahami itu ya. Banyak menulis. Jadi kalau Anda membuat struktur, tulis pakai tangan. Biar bagaimana besarnya itu molekul, akan teringat itu terus itu kalau pakai tangan. Jangan hanya sekedar apa namanya baca. Nggak dibaca kalau organik, nggak bisa. Ya. Dan kalau mau hafal itu nanti kau botak. Dan kalau banyak sekali senyawa organik. Ya. Lihat saya sudah profesor organik tapi nggak botak tuh. Iya, Prof. Iya, Prof. Oke. Karena kalian tidak mau hafal, tetapi itu akan tinggal mendit di dalam otak kita. Gitu ya, Ali Yasin. Iya, Prof. Ya, banyak latihan di tangan digerakkan terus jadi kalau belajar itu pakai tangan, ya, sambil membaca sambil menulis. Oh, begini paling struktur ini. Oh, begini strukturnya ini, ya. Oke. Iya, Prof. Ya, baik, saya kira cukup sekian dan ini saya mau masuk lagi jam 10. Nah, saya belum malah dulu siap-siap lagi. Kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama.